Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati guru kita bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Sufiansi, yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi ibu oleh kita semua. Yang kami hormati pula Bapak Haji Abdul Rahman selaku DKM Masjid Baitul Mutakin beserta staf, Bapak Samsul Daryanto, orang tua kita Bapak Haji Sudrajat, Bapak Ibu, dan jamaah Masjid Baitul Musola yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbanyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, di malam Sabtu ini, kita dapat menghadiri majelis taklim rutinitas setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan langkah kedua kaki kita dari rumah menuju masjid kita ini Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam marilah kita curahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabat. Allah kita terpenuhi yang taat kepada jalan sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dimulai marilah kita membaca surat Al-Fatihah yang dikhususkan buat arwah almarhum guru-guru kita, keluarga kita yang telah mendahulukan kita. Mudah-mudahan senantiasa mengampuni dosa-dosa. Ala hadiniya wa iman sallallahu alaihi nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Selanjutnya kami persilakan pada Bunda Bapak Kiai Muhammad Sufiansi untuk membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, pengurus masjid dan mushola, Pak Haji Abdul Rahman, Bapak Haji Sudrajat, dan semua yang hadir, para jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah, khusus untuk kita semua, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk Bapak Haji yang hari ini masih kurang sehat, mungkin ada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, keluarga, sanak famili. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah Allah berikan kesehatan yang sempurna kepada kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah berikan kepada kita sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita hadir di masjid untuk melanjutkan pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas kehadiran kita menjadi pahala yang berlipat ganda, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, para pengikutnya yang menjalankan sunnah dan ajarannya hingga yaumil qiyamah. Hadirin, kita ambil tabarukan membaca ayat 95 dari surat Al-Maidah. Huruf-huruf Quran ini harus sama dengan apa yang ada di
Kayaknya matanya ini harus tapi alhamdulillah Muhammad S1 atau S2, S3 ya. S2 tapi aktif insya Allah. Kalau orang dulu sekolahnya SD tapi kemampuannya SMA. Kalau orang dulu tuh gitu. Hitung pinter, nulis Enggak. bagus. Bagus. Jadi kalau orang dulu lulus SR tulisannya rapi, hitungnya pintar. Coba anak sekarang SMA. Kadang-kadang anak sekarang SMA lulusnya, kadang-kadang SD aja dia nggak tamat sebenarnya. Inilah apalagi online. Aduh, pusingan nih. Gurunya mau ngomong, muridnya tidur. Kameranya nggak dibuka. Gimana ya, Masya Allah. Makanya kualitas manusia makin kesini bukan makin pintar. Dulu sekolahan jarang, tapi orang baik-baik. Sekarang sekolahan banyak, tapi orangnya tambah runyam, ambul-ambul. Ini ada yang salah dengan kita ini, ada yang salah. Apa salahnya jauh dari agama? Sebab agama itu penerang hati. Kalau ilmu itu penerang akal. Jadi orang pinternya doang, hatinya kosong. Makanya begitu, bansos dikorupsi, jabatan dikorupsi, begitu gitu. Karena otaknya doang yang pinter, hatinya kosong. Maka kita jangan sampai yang mengisi hati itu agama. Takut kepada Allah, takut mati, takut nggak dapat surga, itu agama. Makanya kalau jauh dari agama, ya ini nih jadinya. Ya. Begini kira-kira berantakan. Lulus SMA, baca Quran belum bisa. Musibah nggak lah? Bukan musibah-musibah lagi. Kita mati, anak kita nggak bisa ngaji. Ya Allah, apa itu bukan musibah? Suruh ngajiin orang lain yang ngajiin, anak kitanya karena bisa. Innalillahi wa inna ilaihi. Sampai itu, catat baik itu. Ya, apalah artinya harta melimpah, banyak semuanya mewah, tapi anak gak bisa baca Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Catat baik-baik. Pastikan anak kita, cucu kita bisa baca Quran, bisa berdoa, dan ibadahnya paling enggak sholat 5 waktunya baik. Insyaallah. Penting gak kayak gitu coba? Penting. Sebab sampai di akhirat yang ditanya bukan apa istilahnya, apa yang kamu punya di dunia, berapa banyak harta yang kamu punya, bukan. Tapi yang banyak bermanfaat harta yang digunakan untuk ibadah dan juga anak-anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Insyaallah ya bagus. Kalau rezeki banyak, anak juga ibadahnya bagus, bisa baca Quran, berdoa, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi catat ya, jangan sampai anak kita nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat. Besok kita mati, yang afdol menjadi imam sholat jenazah siapa? Anaknya, bukan ustaz. Ini mah ustaz lagi. Kenapa? Anaknya nggak pede. Kadang-kadang anak kita berdoa juga repot. Akhirnya ya ustaz lagi. Ya kita sih nggak apa-apa. Cuma afdolnya adalah anak yang bersangkutan. Begitu kita ini urusan yang penting. Karena ini sampai di alam akhirat. Baik, kita baca ayat 95 dari surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Iman. Iman. La taqtulus sayda. Jangan kalian membunuh binatang buruan. Jangan kalian membunuh binatang buruan. Wa antum hurum, dan kalian sedang berihram. Ihram sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Wa man qatalahu, dan siapa yang membunuhnya, minkum, dari kalian, muta'ammidan, sengaja, fajaza'un, maka dendanya atau
mislu ma qatala, seperti apa yang ia bunuh, minan na'ami, dari binatang ternak. Jadi kalau dia matiin suatu binatang maka didenda dengan menyembelih binatang yang lainnya. Nanti binatangnya apa kita jelaskan. Yahkumu bihi, menghukumi dengannya, zawa adlin, orang yang adil, orang yang adil. Orang yang adilnya dua orang, zawa adil. Artinya dua orang itu yang membagikan atau yang menyaksikan. Minkum, dari kalian, hadyan, sebagai hadyu, sebagai apa istilahnya, denda. Kayak tamattu itu kan harus bayar dam, istilahnya dam. Dam itu denda dengan menyembelih kambing. Hadyan, denda balighul Ka'bati, yang sampai ke Mekah, maksudnya dibagikan kepada ahli Mekah, kepada orang yang tinggal di Mekah. Apa ada orang miskin di Mekah? Ada, walaupun bisa jadi bukan orang sononya, tapi banyak orang miskin tinggal di Mekah yang minta-minta. Ya maaf, yang tukang sapu-sapu, tukang bersih-bersih, itu termasuk dalam kategori berhak mendapatkan bagian dari denda-denda tadi. Au kafaratun, atau kifarat, tebusan, ta'amu masakin, memberi makan orang-orang miskin. Au adlu dalika, atau sebanding dengan itu, siaman, puasa. Liyadzuqa, supaya ia merasakan, wabala akibat amrihi, akibat perbuatannya. Kenapa sih ada denda-denda kayak gitu? Supaya berasa bahwa dia melakukan kesalahan. Afallah, memaafkan Allah, amma salaf, dari apa yang sudah berlalu. Sebelum turun aturan ada yang begitu lewat, karena itu belum ada aturan berikutnya. Waman ada, dan siapa yang mengulanginya, fayantaqimullahu minhu, maka Allah menyiksa darinya. Wallahu, dan Allah, azizun, maha perkasa, dzuntiqam, maha membalas. Hadirin rahimakumullah, ini ayat Allah yang isinya syariat agama, aturan tentang ibadah, tapi punya efek atau punya pengaruh terhadap kelestarian lingkungan.
wajib menjaga lingkungan dikaitkan dengan ibadah. Berarti menjaga lingkungan itu termasuk ibadah, ada pahalanya. Jangan dikira kalau saudara buang sampah dari perjalanan ke tempat sampah itu gak ada pahalanya. Ada pahalanya. Jangan dikira kalau lagi jalan kaki ada paku, lagi jalan kita ambil, kita taruh di tempat sampah, itu pahalanya juga ada. Pahala itu bukan sholat, puasa, zakat doang. Yang begitu juga termasuk memelihara lingkungan. Dan ini ayat terkait antara ibadah kepada Allah dengan melestarikan alam. Pertama yang ingin kita sampaikan, asas hukum itu adalah ketentuan Allah yang absolut. Absolut itu terserah Allah. Apa kata Allah haram? Ya haram. Apa kata Allah wajib? Ya wajib. Jangan pakai protes. Ya. Kalau hukum manusia kan bisa berubah. Tapi kalau hukum Allah stabil. Kalau manusia hari ini boleh, besok nggak boleh. Ya besok ini presiden bisa 3 periode nih Pak. Saya tahu. Coba ayo, tebakan dia. Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Belum boleh. Undang-undangnya cuma 2 periode. Tapi apa yang dilakukan? Ini hukumnya, undang-undangnya dirubah. Sekarang kan udah dikumpul itu, kasih umpan semua. Gitu. Oke ya? Oke, bro. Tinggal kita doang nyengir sendiri. Silahkan rakyat menilai. Ada 2 periode aja berantakan kayak begini. Pandemi gak beres-beres, orang udah nonton bola ya, udah di mana-mana, kita masih kayak begitu. Jadi itu hukum manusia. Yang ini di penjara aja, yang ini nggak di penjara, itu hukum manusia. Kalau Habib Rizik mah nggak ada pengurangan tahanan. Giliran ini maling gede, ini korupsi dikurangi. Itu namanya hukum. Tenang, nggak usah marah, biarin aja. Kan juga ketemu semua juga mati. Benar nggak? Ketemu malaikat Israel di kuburan, ketemu Mungkar. Oh, kadang. Karena kadang-kadang kalau kita ngomong seperti tak berdaya juga ya. Tapi ingatlah nanti ada hakim di atas segala hakim. Orang apa? Zat yang memiliki hari pembalasan. Nanti kita semua berada di depan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan puas-puasin dunia. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu membunuh binatang buruan. Binatang buruan itu apa aja? Bisa burung, bisa kelinci. Di Masjidil Haram itu banyak burung, dan burungnya itu jadi godaan tenang lagi. Kalau di kita kan burung pada yang dekat kan, benar nggak? Kita samperin burungnya kabur. Lah kalau di Mekah dia nyamperin kita, apalagi kalau kita pegang jagung, udah. Jadi godaan itu gampang kalau mau dimatiin. Sementara ada orang yang sedang ihram itu bisa ihram umrah, bisa ihram haji. Ada ihram, pakai pakaian ihram dengan mentaati aturan-aturan ihram. Salah satu peraturannya nggak boleh bunuh binatang sembarangan. Sampai ada yang mengatakan membunuh nyamuk pun nggak boleh. Saking hati-hati. Ngomong kok jangan kena kifarat. Garuk-garuk di kepala ada kutu mati, kena
rambutnya rontok kena, gesek-gesek kumisnya rontok kena. Maka kalau lagi ihram itu orang kalau sebelum ihram disuruh cukur-cukurin dulu biar rapi, kumisnya cukurin. Terus habis ihram cukur lagi rambutnya botak. Itu aturan itu ujian buat orang. Ente nurut enggak sama Allah? Jangan cuma ngomong la ilaha illallah doang ente kagak nurut. Kan banyak orang mengatakan la ilaha illallah disuruh enggak? Wow. Ada enggak? Agak. Suruh sholat kagak, suruh puasa kagak. Saya Islam puasa ente. Ada enggak yang begitu? Kita doain mudah-mudahan pada taubat. Amin ya rabbal. Wa antum hurum, dan kalian sedang dalam keadaan berihram. Ya. Kemudian kalau ada orang yang melakukan itu, maka termasuk pelanggaran dalam melaksanakan ihram. Apakah membunuhnya itu pakai panah atau pakai tangan atau pakai tembakan, terserah. Apapun caranya tidak diperbolehkan. Kalau orang beriman dilarang, dia hati-hati, takut. Kalau orang nurut, kan dia tahu bahwa ini nggak boleh. Tapi kalau orang imannya nggak benar, malah dia pengen melakukan itu. Sama aja kayak kita lewat tempat pelacuran, melacur boleh apa enggak? Melacur boleh apa enggak? Yang boleh itu menyetubuhi istri, boleh. Kalau melacur enggak boleh. Lewat tempat pelacuran, kalau orang punya iman buru-buru pergi. Tapi kalau orang imannya kendor malah kira-kira. Jadi jangan sampai mengikuti apa yang dijadikan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika dalam keadaan berihram. Udah dikasih peraturan begitu tapi orang melakukannya dengan sengaja, apa kemudian balasannya? Maka dia harus membayar denda. Dendanya apa? Menyembelih seekor sapi awalnya. Waduh, sapinya mahal, duitnya nggak cukup. Gimana? Malah awalnya onta yang usul. Onta nggak bisa, sapi nggak bisa, kambing. Hukum itu kan sesuai dengan kondisi. Kalau bisanya onta, beli onta. Gitu, hukum kita itu fleksibel sesuai dengan kondisi. Kalau ada orang yang bilang hukum Islam kaku, itu salah. Hukum Islam itu maha memahami kondisi orang. Pergi haji wajib nggak? Nggak punya duit? Nggak wajib. Zakat wajib nggak? Wajib. Kalau nggak punya duit, jadi mustahil. Apa yang berat dalam Islam? Semua fleksibel. Yang kalau dia mampu, potong unta. Kalau dia nggak mampu unta, sapi. Nggak mampu sapi, kambing. Kambing juga nggak bisa. Makanya kalau nggak bisa beli kambing, jangan berlaku. Melawan baik, udah tahu apa dendanya. Malah senang saja. Kalau sembelihan unta, sapi, dan kambing itu dilakukan di dalam kota Mekah dan dibagikan kepada penduduk Mekah. Biasanya begitu. Bisa dengan memotong kambingnya atau bisa dengan membeli seharga, dan nanti uangnya dibelikan kambing sama panitianya, dipotongin, dagingnya dibagi-bagi untuk orang fakir, miskin. Makanya orang Mekah walaupun miskin makannya daging terus, sebab banyak yang kena potongan-potongan denda kayak gitu. Kalau zaman normal, tapi mungkin sekarang belum normal, masih sepi.
Kemudian pemotongan dan penyembelihan itu disaksikan oleh 2 orang muslim yang adil. Lalu kemudian dihadiahkan kepada orang-orang fakir yang ada di kota Mekah. Dipotongnya di kota Mekah, dibagikan untuk penduduk kota Mekah. Terus kalau nggak bisa, kambing juga nggak kebeli. Masih ada solusinya nggak? Dalam Islam itu nggak susah. Puasa Ramadan wajib. Aduh, ini udah sakit, ada solusinya nggak? Bayar fidyah, pakai beras atau memberi makan orang. Jadi sebetulnya harusnya kita bersyukur di orang Islam. Cuman orang Islam itu jujur. Kalau kebeli unta jangan beli kambing. Nanti banyak duit belinya kambing. Jujur. Beli unta beli unta. Aduh, kambing jangan beli. Ada solusinya. Apa solusinya? Au kafaratun ta'amu masakin, memberi makan orang miskin. Memberi makan itu bisa jadi makanan matang, bisa jadi makanan mentah, bisa jadi dengan beras. Waduh, berasnya semana? Minimal 1 mud. Bingung 1 mud 1 liter. Walaupun 1 mud itu kurang dari 1 mendingan lebih daripada kurang. Seperti kita nggak ada leteran mud. Mud itu kira-kira 60% dari 1 liter, ya 65% lah. Kalau ibarat on itu yang 66,5 on dari 1 kilo. Udah lebihin aja daripada dikurangin. Kita kadang-kadang kalau urusan itu dikurangin. Kalau yang lain giliran makan ini berasnya bagus, pada ulangi rojo lele, giliran zakat fitrah beras rasi. Boleh nggak boleh. Yang diberikan ketika zakat fitrah adalah ukuran beras yang dia makan. Ulah ngeunaan, aidah hayang ngukulan giliran zakat fitrah bear. Curang itu namanya. Halo? Jadi orang miskin dapatnya biar lagi dari 5 bulannya nih katanya. Hei, orang miskin juga pengen ngerasain beras bulan. Sekali-kali dapat kita pakai beras Cianjur. Insya sesuai dengan apa yang kita makan. Memberi makan orang miskin. Au adlu dalika, atau yang sama dengan memberikan orang miskin. Aduh, beras juga nggak kebeli, gila. Gimana? Onta enggak, sapi enggak, kambing juga enggak, beras juga enggak, kasih makan juga nggak bisa. Ada solusi? Islam. Fa inna ma'al usri yusra. Apa solusinya? Au adlu dzalika siyama, atau yang sama dengan itu melakukan puasa. Berapa hari puasanya? 3 hari di Mekah, 7 hari di rumah. Sama dengan dam. Kalau memberi makannya, ada yang mengatakan 30 orang, ada yang mengatakan 10 orang. Sesuai dengan kondisi aja. Tapi kalau puasa 10 hari, 3 hari di sono, 7 hari di sini. Ribet enggak? Ribet enggak? Enggak ribet. Kalau punya duit, bayar. Supaya enggak ribet, bayar. Tapi bayarnya bukan ke siapa-siapa, buat fakir miskin. Kemudian
enggak seimbang. Ada ulama yang mengatakan tergantung apa yang dibunuh sama dia. Ini solusi lagi. Kalau dia matiin burung merpati, dihitung harganya. Kira-kira berapa tuh burung merpati? 20 real. 20 real dendanya. Ada lagi pendapat yang ini. Kalau yang dimatinya kelinci, berapa harganya kelinci? Itu solusi. Beda mazhab, ada kebijakan yang berbeda. Maksudnya buat memudahkan. Tapi kalau daripada puyeng, kita kira-kira ya hitung-hitung udah kambing aja kambing. Ya, berapa? Murah 400 real. 400 real itu berarti sekitar 1.400.000. 1.350.000. Harga kambing segitu murah ya. Di Jakarta kambing segitu kecil. Nah, kemudian harganya itu dibelikan kepada makanan untuk diberikan kepada fakir miskin. Likulli miskin so'un. Setiap satu orang miskin dapatnya 1 sok. 1 sok itu kira-kira 3,5 liter dari beras atau garam. Bagaimana kalau dia tidak bisa membeli makanan-makanan itu? Puasa 10 hari. 3 hari di Mekah, 7 hari di tempat tinggalnya. Begitu. Itu dendaan buat orang yang sedang ihram. Kalau nggak ihram gimana? Kalau nggak ihram nggak kena. Boleh motong sapi, motong kambing boleh. Kalau sedang tidak berihram. Tapi awas, ada catatan. Tanah haram itu adalah tanah yang punya aturan sendiri. Tidak leluasa seperti di kampung kita. Nggak boleh bawa benda-benda dari Mekah dibawa ke sini, bawa batu, bawa pasir, kecuali bawa air zam-zam, boleh. Sengaja buat jimat, buat apa nggak ada. Heran saya orang Indonesia sampai ke Mekah aja nyarinya jimat. Kain Ka'bah. Dibeli buat jimat. Ya Allah, kalau mau nyari jimat nggak ngapain ke Mekah. Itu baik ke Gunung Karang. Nah, tapi ternyata memang orang itu tergantung keimanan. Kalau batu cincin boleh nggak? Boleh. Sebab tujuannya nggak bisa jadi batu cincin bukan dari situ, tapi yang batu-batuan yang dari gunung, yang dari Jabal Rahmah. Ada banyak cerita lah tentang itu. Tiba-tiba sampai di Indonesia jadi orang kaya, orang gila, macam-macam. Sampai itu batunya ditaruh lagi di sana baru baik. Banyak cerita, jadi nggak usah. Sebab tanah haram itu ada aturannya sendiri. Nah, ini maksudnya kenapa begitu? Supaya makhluk-makhluk yang lain itu aman dari jangkauan manusia. Kan manusia ini makhluk yang paling serakah. Benar nggak? Motong sapi, dagingnya dimakan, kakinya, kepalanya, kulitnya dimakan, sum-sumnya. Wih, gila deh manusia. Apa aja dimakan. Sampai sekarang ini lagi marak seafood ini baby crabs. Kepiting bayi. Jadi anak kepiting yang segede-gede ini musma indungna diambil, sekarang anaknya aja saking serakahnya. Maksudnya anaknya mah jangan
biar aja nanti supaya gede, udah gede kalau ya makan kepiting segede-gede gini. Manusia apa aja dimakan. Betul. Singkongnya dimakan, batangnya dibikin pagar, daunnya dibikin apa yang nggak dimakan? Abe dimakan, bulu-bulu babi dimakan. Tahu bulu babi? Bulu babi haram apa halal? Bulu babi itu sejenis ikan yang berduri yang di laut, bukan bulu babinya yang nempel di babi. Apalagi dimakan. Jadi adanya aturan-aturan itu supaya alam itu aman dan terpelihara. Dalam hal itu terus terang kita kalah sama saudara kita yang ada di Baduy ya. Orang di Baduy itu menjaga betul tuh alamnya, pohon-pohonnya. Orang Baduy kalau mau makan ayam beli di pasar luar, nggak boleh motong ayam yang ada di situ. Sampai begitu. Kenapa katanya? Pamali. Udah orang Baduy kalau dia bilang pamali nggak nanya, udah pokoknya pamali. Luar biasa. Menjaga kondisi alam, menjaga binatang, menjaga pohon-pohon. Maka tidak boleh mencabut pohon, memotong dahan, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena menjaga keamanan negara Makkah, negara yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai negara yang aman dan penuh keselamatan. Dan kemarin Makkah dan Madinah itu mendapat julukan kota tersehat sedunia. Jadi kota tersehat sedunia itu adalah Makkah dan Madinah. Bahkan ada yang mengatakan debu di Madinah itu bisa jadi obat. Kalau nggak percaya saudara berada di Madinah, insya Allah saudara punya badan nggak bakal bau keringat. Tapi kalau di kantong, tapi kalau di Madinah, insya Allah di Mekah, saudara punya badan nggak bakal bau. Walaupun keringatan. Masa ditanya kemana waktu itu ya pamali ya udah. Tidak ada rahasia. Bahkan ada yang mengatakan turbatul Madinati dawakun. Debu yang ada di kota Madinah itu bisa jadi luar biasa. Apalagi air zam-zam dan lain sebagainya. Itu adalah keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu aturannya perlu ditaati. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Udah jangan protes. Sebab ini tujuannya menjaga kelestarian alam. Tapi memang di Indonesia ini kalau dibanding penduduk negara lain masih jauh. Apa keinginan menjaga alam masih jauh. Kalau di Singapura Pak, kalau kita punya tanah Mamawan, orang boga tanah 100 meter yang boleh dibangun cuma 30 meter. Yang 70 nggak boleh, itu untuk pohon-pohon dan tanah. Dicor nggak boleh. Kalau di Jakarta semuanya dicor. Begitu hujan, itu yang bikin banjir sih kita, tapi yang diomelin gubernur. Yang bikin banjir itu kita dicor. Di Jakarta bagaimana nggak banjir orang nggak ada serapan tanah. Dulu tahun 80 nggak pernah banjir, banjirnya di sono, RT Muslim. Kita kalau mau mandi berenang di sono, ke pintu air, nggak pernah kesini-sini. Tapi kan karena dicor semua, ya berkah lah ya, berkah banyak duit semuanya dicor, akhirnya duitnya juga jadi berubah, banjirnya juga tambah, semakin hari semakin tinggi. Mudah-mudahan saja tidak jadi musibah. Tapi kalau orang buat dalam kantong mah banjir setengah meter mah ya biasa, dianggapnya
sebabnya adalah karena perbuatan manusia. Makanya di tanah haram ini dijaga kelestariannya supaya tetap menjadi tanah negara yang aman, tentram dan damai. Insya Allah. Apakah nggak ada kejahatan? Ada. Dan namanya dunia mah ada aja. Cuman tidak sebanyak di tempat